Aduh, ini udah pada kering semua nih, Ji. Udah beres itu, udah Udah dicuci, basah. Oh, gelas hebat juga ya. Cuci basah lah, masa cuci kering gimana? Sepi banget ini kafe kita, Ji. Ya, tenang aja, biasanya ada langganan. Gue lagi datang aja. berpikir, lu Gimana bantuin tuh? gue. Gimana caranya, ini kita, perusahaan kita nih kopi shop ini apa ya namanya? Bisa lebih besar gitu, sukses. Biar bisa banyak dapat cuan, dapat duit. Ya memang harus lewat promo-promo gitu bang. Promo ya? Promosi, diskon gitu. Saingan banyak loh sekarang. Iya itu dia, tapi kan rezeki pasti ada lah bang. Yang penting kan kita usaha dulu nih. Iya. Kopi yang kita sajikan benar-benar kopi berkualitas. Oh, iya sih. Dan yang jelas, Iya. kopi Nusantara, kopinya orang Indonesia. Itu gue setuju. Gitu. Karena kita pengen kaya dong. Nah. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tor aja habis. Tor aja habis. Ayo pulang. Pak Ustadz, silakan. Apa kabar? Tor aja. Tor aja. Spesial harus ada ini. Harus ada. Pelanggan setia harus ada. Pelanggan nggak boleh kosong. setia. Silakan Pak Ustadz. Ayo. Apa kabar? Bagaimana Sehat-sehat? ngopi hari ini? Sini. Alhamdulillah, Ini, Ustadz. halo, selamat. Kenalin, ada kawan saya. Kayaknya kenal. Ini masih muda, sukses, alhamdulillah. Salam Ini. kenal, Mas Taki. Aduh. Ini Alias tempat Saloka. saya ngopi Siapa? sini. Oh langganan. Ya, di sini kadang-kala Silakan. gratis, kadang-kala bayar, kadang-kala pura-pura tidak ada utang. Sini Pak Ustadz, sebelah sini Pak Ustadz ininya. Ya. Silakan. Mas Ya. Taki ya? Iya, Oh, silakan. Ya, ini temu di mana? Ya, janjian. Waduh, terima kasih Kita udah mau bawa. kursus, berbagi cerita, Soal? bagaimana sih menjadi sukses. Sukses. Kan semua orang mau sukses. Oh iya bener. Perampok sekalipun mau sukses. Sukses merampok. Iya. Ya kan? Nggak ketangkap. Tapi bukan itu yang kita mau diskusikan. Bagaimana sukses berbuat batil. Oh. Ini sukses dalam meraih cita-cita. Berbuat baik. Baik. Sesuai Kita dengan duduk di sini. harapan. Pak Ustadz, izin. Ayo, Pak Ustadz, biar lebih luas, lebih enak Pak Ustadz. Ya. Nah, Pak Belum Ustadz ada mau- kopinya? Kopi-kopi mana? Langsung, Siap, Pak Uji. Ustadz. Taki, Mas Taki silakan. Mau duduk di kursi yang ada sambil pijit nggak? Refleksi Tapi ada? Mas Saya mau deh. Riko, Ya. ini saya beritahu, ini kan orang sukses. Yes. Kalau mau sukses, kurangi ngopi. Kalau mau sukses, saya bilang sama Kok kawan ngopi? saya, bapak-bapak yang sering ngopi, Iya. hati-hati, Kenapa? susah punya anak. Kok bisa gitu? Kalau kau ngopi terus, kapan bikin anak? Bisa aja ya. Ya bener, ngopi terus ya. Silakan. Oh, Tapi- jadi ya. Mas Taki, ngopi di sini spesial. Spesial Ya. ya. Kenapa spesial? Kopinya memang spesial, tapi yang lebih penting spesialnya perbincangannya spesial. Betul, Ustaz. Betul. Ngopi. Sebab ngopi itu ngobrol perihal iman. Iman. Itu dia Pak Ustadz. Ini Ya. Pak Ustadz saya jadi penasaran. Terima kasih. Jadi ini kan Mas Taki ini jadi inspirasi banyak anak muda Indonesia. Ya. Dimanapun gitu. Itu kalau boleh bocoran. Awalnya itu gimana Mas? Bisa berusaha sukses di usia yang muda. Yang positif gitu loh. Siapa tahu bisa menginspirasi kami di sini dan teman-teman lain. Iya. Jadi awal mulanya memang saya dididik orang tua untuk menjadi seorang santri. Iya. Saya santri basicnya. Iya. Seorang santri yang ketika nanti keluar dari pesantren dan kuliah itu betul-betul menjadi seorang yang bisa menyiarkan agama kita, dakwah. Iya. Tapi sekaligus menjadi seorang pengusaha. Awal mulanya memang saya berusaha serabutan juga. Iya, Awal iya. mulanya jual baju, Jual jual baju. pulsa. Usia berapa itu Mas? Usia 21 tahun awalnya. 21 tahun. Iya. Sekarang 25 kan? 25. 4 tahun usaha. Terus kemudian dari jual baju. Pada akhirnya kan semuanya butuh proses. Iya, iya. Jual baju nggak laku, akhirnya Laku, cuma sedikit. sedikit, ya, Ya. begitulah. begitu. Tutup. Ya. Akhirnya ganti lagi yang lain, jual ekspor kurma dari Mesir Oh, oke. ke Indonesia nggak jalan. Habis itu jual pulsa juga, Ya. nggak berhasil juga. Akhirnya seiring berjalannya waktu, karena saya percaya dengan kekuatan doa orang tua, yang mana kita harus selalu minta ridho kepada orang tua. Mau sebagus apapun konsep bisnis kita, kalau kita tidak pernah mendengar kata-kata orang tua, umi ridho nak, abi ridho nak dengan usahamu, maka itu tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Dan itu yang membuat saya berada di titik yang sekarang ini mungkin. Apakah dulu Alhamdulillah. waktu belum berhasil orang tua emang nggak ridho emang ya? Bukan gak ridho, mungkin kita belum berinisiatif meminta doa kepada orang tua. Mungkin orang tua selalu mendoakan, cuman
orang tua itu kan butuh yang namanya perhatian dari seorang anak, butuh yang namanya cari perhatian dari kita. Makanya saya selalu bilang dan minta doa sama orang tua, Mi doain abang, Abi doain abang agar abang ini menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Iya. Susah bukan buat diri sendiri tapi buat orang di sekitar Taki dan juga orang luar banyak di luar sana. Kalau Mas Taki mencapai prestasi sampai saat ini ya kesuksesan lah. Berapa lama nih? Sebenarnya sukses enggak ya mungkin, tapi minta doanya mudah-mudahan lebih sukses lagi. Kan sukses itu kan relatif ya sebetulnya. Ada mungkin 2-3 tahun perbedaannya, udah 5 tahun, 10 tahun? 3 tahun, jalan 3 tahun. 3 tahun ini? Ya, 3 tahun ini. Ulet lah ya, jatuh bangun berdarah-darah gitu Pak Ustadz ya? Ya. Oh. Jadi sukses sebenarnya itu perlu menyamakan persepsi dulu. Betul, betul. Apa sih itu sukses ya? Betul. Jadi sukses itu sangat subjektif. Betul. Ya, tergantung sudut pandang mana. Ada orang yang sukses di bidang niaga. Betul. Soalnya dia jadi pedagang ya. Nah, dia niaga. sukses tuh di situ ya. ya. Kemudian ada orang yang sukses di bidang ngaji. Ngaji ya. Ya kan? Iya betul. Sampai lomba Qari internasional. MTQ. Sukses. Itu kan ukurannya itu real. Ukurannya. Ada orang yang sukses di bidang fotografi. Ya. Dia menjadi fotografer yang handal. Foto-fotonya sampai ke istana memakainya luar biasa. Video. Ya kan? Ada orang yang sukses dakwah. Dakwah. Ya. Kemudian banyak lagi ada sukses di bidang pemerintahan. Ya. Semua. Tetapi ketahuilah bahwa kesuksesan si A Betul. boleh kita ikuti, Ya. tapi percayalah bahwa belum tentu di situ suksesnya seseorang. Iya. Ngopi, Ngopi silakan. Silakan Ini dulu Mas bukan Taki. ngopi. Pak Ustadz silakan. bukan kopi kalau tidak dinikmati, namanya Iya. perhiasan. Aduh. Dipandang aja, Ustaz. Ya. Selamat minum. Ini saya ngucapin terima kasih banget, saya dikasih di WhatsApp nih soal Mas Taki. Mungkin juga banyak pemirsa yang udah ada yang tahu, tapi ada juga, iya kayak pernah lu inget ya Mas Taki ini sopo gitu loh Pak ya. Ya. Nih sukses di usia muda Pak Ustadz ya. Ini tapi dulu inget nggak? Ayo, saya dapat info juga nih. Dulu pernah nge-tweet nulis apa ayo yang menjadi itu bisa jadi evaluasi atau flashbacknya Mas Taki. Di balik suatu kesuksesan pasti ada perjuangan. Ya. Ya kan? Dulu masa kecil saya hidup susah. Mungkin orang lihat sekarang itu apa yang sekarang saya rasakan. Tapi orang nggak tahu di belakang perjuangan saya dulu di masa kecil. Saya berempat saudara dan saya anak pertama yang betul-betul merasakan perjuangan orang tua waktu itu. Saya pernah, bukan pernah, bahkan hampir setiap hari makan satu piring itu untuk adik saya berempat satu piring. Itu dengan lauknya cuman pakai minyak goreng, Ustaz. Minyak goreng bekas, kemudian dimasukin ke nasi, dicampur dengan garam, digumpul-gumpul sama orang tua saya dan disuapin. Itu Tapi, makan begitu? Makan seperti itu. Dan itu ganti-gantian disuapin sama bapak saya. Dan saya juga pernah yang namanya, bukan pernah juga, tapi setiap hari ketika saya masih TK, itu bapak saya nggak punya kendaraan, pinjam sepeda sama tetangga, dianterin ke sekolahan, itu sepatu saya selalu masuk ke rantai sepeda tersebut. Sobek, dijahit lagi. Setiap hari sobek, jahit terus sampai benar-benar sudah jelek banget sepatu tersebut. Iya. Dan Prosesnya begitu iya, ya. bapak saya juga pernah jualan koran di lampu merah. Dan perjuangan hidup itulah yang membuat saya sebagai anak pertama mempunyai mental yang mungkin sudah terdidik dari kecil. Iya. Dan ketika saya kecil, saya ditanya sama orang tua, "Abang nanti besar mau jadi apa?" Saya bilang sama orang tua, "Abang pengen jadi seorang penghafal Quran, seorang dai, tapi juga seorang pengusaha." Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah, Allah mempertemukan saya. Bukan maksudnya dengan satu usaha yang betul-betul, oh ini ternyata passion saya. Iya. Yaitu ada namanya usaha kesehatan. Iya. Jadi usaha kesehatan ini sektor utama bisnis saya sekarang. Iya. Travel, kemudian fashion, makanan, itu adalah usaha-usaha saya yang lain. Iya. Nah alhamdulillah selama 3 tahun ini saya berjuang survive untuk berdagang di usaha kesehatan. Iya, Dan iya. itu ternyata di masa pandemi yang qadarullah mungkin usaha-usaha lain banyak yang turun, Iya. tapi ini malah naik.
Saya jadi ingat lagunya Ome Rama. Yang mana? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kok bisa begitu? Berjuang sekuat tenaga. Aduh. Namun apabila semua itu harus pula disertai doa. Inilah yang disebut usaha, ikhtiar, doa, Iya. bertawakal. Iya. Jadi Dan satu. tidak ada usaha, tidak ada niaga yang tidak ada Iya. tantangannya. Betul. Berani hidup, berani berjuang. Iya. Berani berjuang, siap berkorban. Tidak mau berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, jangan hidup. Tidak mau hidup, mati mako. Mati aja mendingan. Mati. Ah. Ya, maka yang perlu sebenarnya kita gali, pasti ada resep, bos. Ya. Usia 25 tahun, sudah mempekerjakan puluhan orang, Ya. sudah buka usaha beberapa unit, alhamdulillah. Justru yang menjadi buat kita tahu dan Ya. dibagikan ke kita semua ini adalah apa kiat-kiatnya. Pasti ada rahasia, bukan rahasia Ya. ilahi. Oh itu sinetron beda. Ya, FTV. ini apa itu? Rahasia di balik kesuksesan. Ya, Kira-kira betul. apa itu? Apa? Pasti adalah yang mungkin pikir-pikir oh ini. Bisa ya. berubah keluarga, kehidupan gitu, Taki. Yang paling saya ingat mungkin inilah salah satu keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Karena orang tua saya pesan, apabila engkau mengejar akhirat maka dunia akan ikut dengan sendirinya. Saya nggak pernah kuliah di bidang manajemen bisnis, tapi seakan-akan Allah mengarahkan saya ke A, B, C, D. Dan itu menjadi titik usaha saya yang dari nol dan merangkak terus dengan izin Allah naik ke titik yang tinggi. Dan alhamdulillah, dalam bisnis kan memang ada naik turunnya. Ya. Di perusahaan yang saya jalankan sekarang, saya mencoba menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Karena kebetulan saya owner. Kan owner kan terserah mau gimana pun, Iya. semau-maunya dia gitu loh. Nah, saya mencoba menerapkan nilai Islam di kantor itu. Setiap karyawan mau kerja jam 8, itu saya kasih waktu selama 1 jam, setengah jamnya ngaji tilawah Al-Quran berjamaah. Ya. Minimal misalnya baca surah Al-Waqi'ah. Ya. Habis itu saya wajibkan semua karyawan untuk sholat duha, wajib. Minimal 2 rakaat. Semuanya wajib. Dan itu alhamdulillah terus berjalan selama hampir setahun. Dan mungkin itu yang membuat saya merasa, oh ini mungkin salah satu keberkahan atau pintu rezeki semakin dibuka lebar-lebar sama Allah Ya. Subhanahu wa taala. Kalau kesuksesan kayak Taki Malik ini, tadi juga berkali-kali menyebutkan bahwa peran keluarga, orang tua, artinya dia usaha segala macam tapi tidak takabur. Berdoa iya, usaha ikhtiar sudah, tapi peran doa dari mungkin orang tuanya juga sangat pengaruh banget kali ya, Pak Ustadz ya, kayak gitu-gitu ya. Ada tadi kalimat yang sangat menarik yang bisa menjadi Ya. catatan hidup bagi anak-anak ya. Ya. Kejar duniamu, tapi jangan lupa akhirat. Kau utamakan akhirat. Oke. Istilahnya dulu waktu kita masih kecil selalu dikasih istilah, kalau kau menanam padi di sawah, insya Allah akan tumbuh rumput. Padi, Kalau rumput. Mas Ya. Riko Ya. nanam padi, Ya. akan tumbuh rumput. Oke. Tapi kalau kau tanam rumput, Ya. jangan mimpi akan tumbuh padi. Kenapa begitu? Ustaz? Artinya, Ya. kalau kau mengutamakan ngejar akhiratmu, Ya. insya Allah dunia ikut. Oh. Kalau kau kejar duniamu saja, jangan harap kau akan mendapatkan akhirat. Apa resepnya tadi? Ya. Diajarkan orang tuanya, dakwakan Quran. Jadi kau penghafal Quran. Itu Quran kan resep Komplit. akhirat. Ya. Kesuksesan akhirat. Alhamdulillah, akhirat tujuan utama Allah kasih bonus sukses dunia. Bonus saja ini sukses dunia. Yang nanti yang lebih besar, Iya. sukses akhirat. Iya. Bonusnya dunia. Ah. Jadi kiatnya macam-macam gitu ya. Ya. Kalau saya boleh tambahin dikit. Boleh. Jadi sebenarnya dalam konsep Islam di zaman sahabat dulu ada 3 passion yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama ada namanya harta, kemudian yang kedua ada namanya ilmu, dan ketiga ada namanya tenaga. Ya. Nah, 3 ini masing-masing para sahabat itu menguasain itu semua. Gak mungkin kita bisa berinfak, berzakat kalau kita nggak ada harta. Iya, iya. Makanya Allah selalu menitipkan sebuah ayat, waqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Dan itu selalu berdampingan. Iya. Artinya 2 hal ini tidak bisa dipisahkan antara dakwah,
antara kita bersyiar dan juga antara bisnis kita, ekonomi kita tidak bisa dipisahkan. Iya. Maka dua hal ini yang membuat saya sebagai seorang pengusaha dan santri betul-betul ingin mencoba melahirkan bibit-bibit para penghafal Quran dan juga sebagai seorang entrepreneur di Indonesia. Ih, hebat banget ya. Allahu Akbar. Semua pasti ada perjuangannya. Ya. Ya. Ya, Mas Riko. Ya, Ini sangat matching dengan yang kita bahas. ya. Tapi bohong nggak sih? Gangguannya, godaannya ada nggak sih Ki? Ketika sekarang sukses nih, kan ada aja tuh. Ya. Nah, kalau Taki gimana? Ini sebelum saya bahas tadi sedikit ada yang kurang ayatnya. Di akhir ayat kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tadhakkarun. Mohon maaf. Untuk godaan pasti ada. Itu wajar. Kan namanya setan kan Contoh apaan? contoh ya berbagai macam lah. DM, DM. WhatsApp-nya saja. Japri. Ya kan? Iya. Pula-pula. Ada Kan, aja ya. kan Pasti. di Al-Quran kan di surat Al-A'raf itu jelas Allah menyebutkan bahwasannya iblis itu datang dari segala penjuru. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Dari atas, kanan, kiri, bawah, depan, belakang semua digodain setan. Semua kan Semua penjuru, 4 mata angin. 4 mata angin. Set. Mas Riko kira Ustadz tidak ada cobaan? Cobaannya apa Ustaz? Ini rame. Banyak. Viral. Oh, Viral. banyak janda-janda curhat. Janda-janda. Iya. Kalau saya curhat sama saya duda-duda. Dulu Ustadz, baru meninggal suami saya, kasihlah saya doa penenang hati. Saya WhatsApp lah, saya balas. Ini Doain, doa-doanya. Layan, malah lama Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf dulu, saya bukan imam, saya khotib. Wanita ya. Semua. Dan Al-Quran memang sudah menginformasikan. Apakah setelah engkau mengaku beriman kepadaku, Ya. lalu aku tidak mengujimu? Tidak, pasti aku mengujimu. Nah, kesimpulannya Pak Ustadz dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Ya, Ya. luar biasa. Semua orang pasti bisa sukses. Hanya Ya. mereka yang tidak mau sukses, yang tinggal di tempatnya. Sukses itu sangat subjektif. Sudut pandang masing-masing. Ya. Ada orang merasa sukses di satu sisi, tapi dia gagal di sisi yang lain. Saya sukses bidang dakwah, tapi ketika saya ketemu komputer yang rusak, saya gagal di situ. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sukses Allah menyenanginya. Orang yang punya obsesi untuk sukses dunia dan akhirat, Allah mencintainya. Allah cuma memurkai orang yang sukses lalu dia berkarakter dan bersifat sombong. Orang yang sombong bagian daripada temannya setan. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Tadinya tidak punya apa-apa, dia kaya lalu sombong, temannya setan. Tapi orang masih berkata, ya wajarlah dia sombong, dia kaya. Wajarlah dia sombong, dia sukses. Wajarlah dia sombong, dia seleb. Wajarlah dia sombong, banyak banyak followernya. Wajar. Tapi temannya setan. Sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajar, dia punya kesuksesan. Tapi kalau sudah gagal, jelek mukanya, tidak terkenal, banyak utangnya, busuk mulutnya, bau keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, tapi kau sudah jadi setan, silakan. Maka sukses, Allah sangat mencintainya. Yang Allah tidak senang, sombong di balik kesuksesan. Itulah sebabnya orang Islam itu tidak bisa memisahkan diri dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Setelah dia berupaya, dia dagang, gagal, ganti lagi usaha, dia sukses. Itu bagian daripada ikhtiar. Tapi ikhtiar itu usaha yang diridai Allah. Saya mau kaya tapi ngerampok, itu usaha tapi tidak diridai Allah. Kemudian setelah saya usaha dan ikhtiar berhasil, maka saya berserah diri kepada Allah. Serah diri itu dalam bentuk konkretnya satu di antaranya dengan melazimkan lisan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya setiap hari minimal
5 kali sehari semalam kita berikrar kepada Allah dalam sebaik doa kita di iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya segala ini, hidup, mati, ibadah, segala-galanya lillahi rabbil alamin. Segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya sukses seorang Islam bukanlah dunia semata, tapi yang lebih real adalah selamat di dunia, selamat di akhirat. Sehingga Allah mengajarkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan tujuan itulah sehingga hadir ngopi, ngobrol perihal iman, hadir untuk mengajak Anda sukses dunia, sukses akhirat. Semoga ada manfaat. Saya Das'ad Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.